Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar. Roh Kudus menerjemahkan lebih lagi dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, supaya kebenaran ini terus menuntun kami hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah renungan yang saya beri tema memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, cacing itu binatang yang tidak dapat melihat. Tapi cacing punya indera sentuh yang tajam. Cacing dapat mengetahui perbedaan antara keras dan lunak, panas dan dingin, kering dan basah. Cacing juga dapat membedakan terang dan gelap. Bahkan tanpa mata, telinga, dan hidung, cacing itu dapat menembus lorong-lorong dalam tanah dan mendapatkan daun-daun busuk sebagai makanannya. Kita memiliki mata, telinga, hidung, dan bermacam-macam anggota tubuh lainnya yang menunjang kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Tetapi apakah kita sudah menggunakan semua anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan? Apakah mata kita sudah digunakan untuk melihat hal-hal yang baik? Mata kita bukan hanya bisa melihat kekurangan dan kesalahan orang lain saja. Apakah telinga kita juga sudah digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik? Atau telinga kita hanya suka mendengar gosip, perkataan yang membuat hati kita menjadi panas, marah, dan kemudian benci dan kepahitan? Apakah lidah kita juga sudah digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik? Atau lidah kita hanya mengucapkan kalimat yang merendahkan orang lain karena kita merasa lebih baik, lebih hebat dari mereka? Apakah tangan kita juga sudah digunakan untuk membantu sesama atau hanya bisa menunjuk kesalahan orang lain? Apakah kaki kita juga sudah digunakan untuk mencari jiwa buat Tuhan atau hanya berjalan untuk memuaskan hati kita saja dengan jalan dari satu mall ke mall yang lain? Tuhan menolong kita supaya kita tidak menyalahgunakan anggota tubuh kita untuk melakukan kejahatan atau hal-hal yang merugikan orang lain. Anggota tubuh kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan bukan hanya untuk menyenangkan atau memuaskan keinginan daging kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berusaha menggunakan anggota tubuh kita untuk lebih lagi memuliakan Tuhan dan tidak terus mengulang kesalahan yang sama dengan anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, misalnya ngerasani orang dan sebagainya. Hidup kita terbatas. Mari kita isi waktu yang tinggal sedikit ini untuk lebih memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus penolong itu menolong kelemahan kita dan membuat hidup kita ini jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami agar kami tidak melenceng keluar dari kehendak-Mu, tapi kami berada dalam jalur kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus penolong itu, tolong kami dan tuntunlah kami hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar renungan Manarema ini. Roh Kudus menjabarkan lebih lagi dari yang hamba-Mu bisa sampaikan
dan Roh Kudus menolong agar kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Berkati apapun yang kami lakukan setelah kami mendengar atau dibekali dengan renungan Mana Rema, dan kami yakini aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.